Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kami kembali memberikan informasi terkait tentang program Kartu Prakerja. Dan khusus di video kali ini kita akan mendengarkan secara seksama pernyataan dari Ibu Deni Purbasari. Beliau merupakan PMO program pelaksana dari Kartu Prakerja ini teman-teman ya. Jadi ini adalah flashback teman-teman ya, ketika program prakerja ini dibuka untuk siapa saja dan bagaimana sih tanggapan dari masyarakat ketika program prakerja ini sudah berjalan kurang lebih 6 bulan seperti itu teman-teman ya. Dan rencananya program prakerja ini akan dibuka kembali di tahun 2021. Jadi teman-teman yang baru mau mendaftar atau yang akan mau mendaftar, teman-teman bisa dengarkan secara seksama pernyataan dari Ibu Deni Purbasari ini. Oke teman-teman, langsung saja kita dengarkan dan semoga dapat menambah wawasan kita. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dan segenap jajaran Kantor Wakil Presiden, Bapak Sesmenko Bidang Perekonomian, selaku Sekretaris Komite Cipta Kerja, dan rekan-rekan semua anggota komunitas program Kartu Prakerja. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bersilaturahmi dengan Bapak. Tujuan dari silaturahmi ini adalah memperkenalkan beberapa anggota komunitas Kartu Prakerja, melaporkan beberapa capaian, dan memohon nasihat dari Bapak Wakil Presiden menutup tahun 2020 ini. Kami laporkan Bapak, Prakerja adalah program yang diusung Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden saat kampanye dulu. Melalui arahan Bapak Presiden di Ratas, pelaksanaannya diserahkan kepada Bapak Menko Perekonomian untuk memimpinnya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020, dibentuklah Komite Cipta Kerja yang terdiri dari para menteri dibantu oleh tim pelaksana yang terdiri dari para pejabat eselon 1. Kedua institusi ini Bapak bertugas menyusun kebijakan tentang program Kartu Prakerja. Sedangkan kami sendiri manajemen pelaksana hanya bertugas melakukan operasi harian dari program. Anggaran program Kartu Prakerja tahun ini sebesar 20 triliun, semua ada di Kementerian Keuangan, bukan di Kemenko Perekonomian Bapak. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, Prakerja adalah inovasi layanan publik. Secara end-to-end dilaksanakan secara digital, mulai dari pendaftaran, penyaluran insentif, hingga survei evaluasi. Tidak ada perantara sama sekali. Dalam pelaksanaannya, Prakerja banyak mengadopsi best practice dari sektor swasta yang berorientasi pada kebutuhan users atau pengguna. Tahun ini sesuai dengan Kemenko, setiap penerima Kartu Prakerja menerima manfaat total sebesar Rp3.550.000 yang terdiri dari Rp1 juta bantuan pelatihan, Rp2,4 juta insentif pasca pelatihan yang didisburse sebanyak 4 kali sebesar Rp600.000 per bulan, dan Rp150.000 insentif pasca pengisian survei evaluasi sebanyak 3 kali. Jadi Prakerja ini adalah conditional cash transfer Bapak, di mana penerima program Kartu Prakerja tidak akan menerima insentif sebelum menyelesaikan minimal 1 pelatihan. Siapa saja pekerja maupun penganggur, asalkan berusia minimal 18 tahun dan tidak sedang sekolah atau kuliah, boleh mendaftar program Kartu Prakerja, Bapak. Selanjutnya, Bapak yang saya hormati, komunitas program Kartu Prakerja selain daripada pemerintah, di sini juga hadir, satu adalah perwakilan dari platform digital yang terdiri dari Sisnaker, Pijar Mahir, Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, Pintaria, dan Mau Belajar Apa. Dua adalah perwakilan dari mitra pembayaran, dalam hal ini adalah Bank BNI selaku juga penampung dana RPL, kemudian e-wallet companies yaitu Link Aja, OVO, GoPay maupun Dana. Ketiga adalah 150 lembaga pelatihan yang menyediakan lebih dari 1.600 jenis pelatihan. Terakhir, lembaga pelatihan yang masuk di dalam ekosistem Prakerja kami laporkan Bapak adalah Rumah Siap Kerja yang didirikan oleh Bapak Sandiaga Uno. Selanjutnya juga ada UI, Atmajaya, Indonesia Mengajar, dan IPB yang membantu kami melakukan assessment terhadap konten pelatihan dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihannya.
Dan tentu saja yang paling penting, subjek program Kartu Prakerja, yaitu rekan-rekan para penerima Kartu Prakerja atau Sobat Prakerja, yang saat ini alumninya telah mencapai hampir 5,6 juta orang Bapak, di 514 kabupaten kota se-Indonesia. Teman-teman ini semua mendaftar program Kartu Prakerja dengan inisiatif mereka sendiri Bapak, bukan dipilih atas dasar belas kasihan. Mereka ini mendaftar karena kehendak untuk ingin maju, ingin belajar, punya keterampilan. Dari alumni angkatan tahun 2020 ini kami laporkan Bapak, ada yang menyelesaikan hingga 18 pelatihan dengan uang bantuan pelatihan yang hanya 1 juta rupiah tadi. Adapun capaiannya, beberapa di antaranya adalah BPS dalam Sakernas menyebutkan bahwa 88,9% penerima Kartu Prakerja mengatakan bahwa keterampilan kerja mereka meningkat. Kemudian 81% dari penerima Kartu Prakerja memanfaatkan insentif untuk kebutuhan sehari-hari, disusul untuk menabung dan modal usaha. Jadi BPS telah memvalidasi sifat semi bansos dari Kartu Prakerja di masa pandemi ini, Pak. Selain memberikan pelatihan, juga untuk membantu daya beli masyarakat yang jatuh akibat pandemi. Yang kedua, dari hasil survei evaluasi internal manajemen pelaksana, ditemukan bahwa 46% penerima Kartu Prakerja yang dulunya ketika mendaftar menyatakan tidak bekerja, saat dia melakukan survei mengatakan sudah bekerja, baik itu sebagai karyawan, wirausaha, maupun pekerja freelance. Kami laporkan juga Bapak bahwa Kartu Prakerja ini ternyata juga inklusif. Sebanyak 1,8% penerima adalah mantan pekerja migran Indonesia, 2,1% penerima berasal dari daerah kabupaten-kabupaten tertinggal, 5% adalah penyandang disabilitas, 4% berusia di atas 55 tahun, yang itu terbukti bahwa prakerja dapat memfasilitasi lifelong learning, kemudian 19% penerima Kartu Prakerja pendidikan terakhirnya hanya SD SMP, 44% wanita, 84% penerima Kartu Prakerja mengatakan belum pernah ikut pelatihan atau kursus sama sekali seumur hidupnya, dan 17% diantaranya juga belum pernah memiliki rekening bank atau e-wallet. Jadi itu Bapak yang kami laporkan mengenai program Kartu Prakerja. Mohon nasihat Bapak agar prakerja menjadi lebih baik ke depan, mendukung cita-cita SDM unggul Indonesia maju dalam era digital 4.0. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu teman-teman ya pernyataan dari PMO pelaksana program prakerja Ibu Deni Purbasari. Semoga dapat menambah informasi kita terkait tentang program ini. Dan program prakerja ini bukan hanya untuk teman-teman yang terkena korban PHK saja, kemudian juga bukan untuk teman-teman yang pengangguran, akan tetapi program ini juga dibuatkan untuk teman-teman yang saat ini sedang bekerja, yang mau meningkatkan skill dari yang teman-teman miliki. Jadi boleh-boleh saja teman-teman ya daftar di program ini, karena di program ini banyak sekali yang dapat kita rasakan khusus terkait tentang pelatihan-pelatihannya. Seperti yang kita ketahui di tahun 2020 kurang lebih ada 18 pelatihan yang bisa dibeli menggunakan saldo 1 juta rupiah yang diberikan oleh program prakerja. Oke teman-teman, semoga di tahun 2021 ini secepatnya program prakerja ini dibuka, dan tentunya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nanti kami akan update terus seperti apa saja persyaratan-persyaratan pendaftaran di tahun 2021 ini, dan tentunya juga tidak jauh berbeda ya teman-teman ya dengan persyaratan pendaftaran di tahun 2020. Untuk mengikuti update terbaru dari kami, teman-teman ikuti terus channel kami ini ya. Cukup dengan cara klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.